Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak di materi IPA kelas 7. Kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya. Klasifikasi makhluk hidup itu berada pada KD 3.2, yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Untuk kerja ilmiahnya berada pada KD 4.2, yaitu menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Oke, sebelum materi klasifikasi ini kita lanjut, maka kita awali dulu dengan bacaan doa. Mudah-mudahan dengan doa itu kita mencari ilmu pada hari ini bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. Ya, selesai. Apa yang hendak kita capai saat mempelajari klasifikasi makhluk hidup? Maka yang kita capai yaitu yang pertama, melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan benda tak hidup, sehingga nanti kita melakukan pengamatan terus. Yang kedua, menjelaskan perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang keempat, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Jadi anak-anak saat belajar klasifikasi tujuannya harus mencapai indikator ini. Oke, kita lihat gambar yang ada di layar. Ya, ini adalah lingkungan di sekitar kita, yang mana di dalam lingkungan ini apa saja yang menyusun lingkungan itu? Ada matahari, ada hamparan pasir, ada pepohonan, ada hamparan rumput, ada udara, ada air, ada kanguru, ada plankton, ada bentos, ada cacing, ada katak, jamur. Ya, banyak sekali ya yang menyusun lingkungan. Ya, kita amati dengan seksama lingkungan tersebut. Oke, sudah diamati? Ya. Setelah melakukan pengamatan, kita kumpulkan air, udara, pasir, batu, matahari. Ini disebut abiotik. A itu artinya tidak, biotik itu hidup. Sehingga abiotik itu adalah tak hidup. Air, udara, pasir, batu, matahari itu disebut abiotik. Sedangkan rumput, pohon, kanguru, cacing, plankton, katak disebut biotik, hidup atau benda hidup. Nah, yang membedakan apa antara abiotik dan biotik? Abiotik adalah benda tak hidup, benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan.
Sedangkan untuk rumput, pohon, kanguru, cacing, plankton, kata disebut biotik, makhluk hidup atau benda hidup. Karena apa kok disebut hidup? Karena memiliki ciri-ciri kehidupan. Apa saja ciri-ciri kehidupan itu? Yang pertama, bernafas. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, makan atau membutuhkan nutrisi. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, iritabilitas, peka terhadap lingkungan. Yang keenam, adaptasi, penyesuaian diri terhadap lingkungan. Yang ketujuh, berkembang biak. Nah, ini ciri-ciri makhluk hidup. Untuk yang benda tak hidup tadi atau abiotik tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Benar? Apakah batu, pasir, matahari, air, udara bisa bernafas, bergerak, perlu makan, tumbuh dan berkembang, iritabilitas, adaptasi, berkembang biak? Tidak memiliki ciri-ciri ini. Sehingga abiotik karena tidak memiliki ciri-ciri kehidupan maka disebut benda tak hidup. Oke ya. Benda tak hidup, benda hidup itu bisa hewan, bisa tumbuhan. Lah, apakah sama cara melakukan kehidupan antara tumbuhan dan hewan? Walaupun sama-sama makhluk hidup, walaupun sama-sama melakukan ciri-ciri kehidupan, tetapi melaksanakan atau melakukan ciri-ciri kehidupan tidak sama, ya. Jadi cara melakukan kehidupan antara tumbuhan dan hewan berbeda. Contoh, bernafas. Apakah tumbuhan bernafas? Iya, tumbuhan juga memerlukan oksigen. Hewan, apakah bernafas? Iya, sama. Hewan juga melakukan pernafasan. Tetapi cara melakukan pernafasan itu berbeda. Kalau tumbuhan melalui apa? Stomata, lentisel. Tetapi kalau hewan melalui saluran pernafasan, yaitu hidung, tenggorokan, paru-paru. Kemudian yang kedua, bergerak. Apakah tumbuhan dan hewan bisa melakukan gerakan? Bisa, tetapi cara melakukannya berbeda. Kalau pada tumbuhan gerakannya tidak berpindah tempat, sedangkan kalau hewan gerakannya berpindah tempat. Gerakan tumbuhan kayak apa? Nah, proses pertumbuhan menjadi besar, menjadi tinggi, itu gerakan pada tumbuhan. Ya, jadi tidak berpindah tempat. Tetapi kalau pada hewan bergerak itu berpindah tempat. Dengan apa? Alatnya bermacam-macam. Ada bergerak dengan kaki, ada kaki dengan tangan, ada dengan sayap, ada dengan ekor, sirip, dan seterusnya. Ya, sama-sama melakukan ciri kehidupan, cuma caranya saja yang berbeda. Kemudian memerlukan nutrisi.
tumbuhan apakah juga perlu makan? Iya, tetapi melakukan pencarian nutrisi atau cara makannya berbeda dengan hewan. Kalau pada tumbuhan, maka makanannya dengan melakukan proses fotosintesis, yaitu mengolah bahan-bahan anorganik menjadi organik. Kalau pada hewan, apakah sama? Tidak. Kalau pada hewan itu bahan makanannya sudah jadi, tinggal kita finishingnya saja. Contoh padi. Nah, tanaman padi tidak bisa menghasilkan butiran padi kalau tanaman padi itu tidak melakukan proses fotosintesis. Nah, setelah melakukan proses fotosintesis menghasilkan bulir padi, maka padinya bisa kita makan. Tentunya dengan melalui proses masak. Nah, hewan hanya tinggal masak dari padi itu. Sayuran misalkan bayam juga sama. Jadi untuk hewan cara melakukannya dibantu dengan apa? Saluran pencernakan. Ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, ada usus besar. Kemudian tumbuh dan berkembang. Antara tumbuhan dan hewan juga sama melakukan ciri-ciri kehidupan itu. Iritabilitas, peka terhadap lingkungan atau rangsangan. Apakah sama? Sama. Cuma caranya yang berbeda. Contoh, daun putri malu. Ciri kalau iritabilitas. Ketika kita sentuh, kenapa daunnya menutup? Nah, itu iritabilitas, peka terhadap lingkungan. Karena ada rangsangan, maka dia akan melakukan perlindungan, yaitu dengan cara menutup daunnya. Kita, hewan atau manusia, ketika ada cahaya matahari yang sangat terik, apa yang harus kita lakukan? Nah, berarti apa? Kita akan menutup mata kita supaya tidak silau. Kemudian adaptasi. Nah, sama-sama melakukan tetapi caranya yang berbeda. Berkembang biak juga sama, melakukan tetapi berbeda. Ada yang bertelur, ada yang beranak, ada yang bertelur dan beranak. Oke. Mudah ya memahami ciri-ciri makhluk hidup karena di SD kalau nggak salah kelas 3 itu kalian sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jelas? Paham? Ya, mudah ya. Oke. Sekarang kita amati beberapa gambar berikut ini. Ini ada temanmu bermain sepak bola. Ada ikan berada di dalam akuarium. Ada seekor kucing. Kemudian ini ada robot, ada mobil-mobilan, ada helikopter. Coba kita bedakan. Apakah sama gambar anak bermain bola dengan robot? Ini melakukan gerakan. Ini juga melakukan gerakan. Tetapi kenapa yang siswa bermain bola ini dikatakan makhluk hidup?
Sementara yang robot ini dikatakan makhluk tak hidup. Nah, padahal bisa sama-sama bergerak. Oke. Yang siswa bermain sepak bola ini dikatakan biotik atau makhluk hidup karena dia memiliki semua ciri-ciri makhluk hidup. Tidak hanya bergerak, tetapi untuk yang gambar robot ini dia hanya memiliki satu ciri kehidupan, yaitu bergerak saja. Sementara ciri yang lain kehidupan tidak dimiliki, sehingga kurang syaratnya menjadi makhluk hidup. Nah, ya. Padahal sama-sama bergerak, tetapi dia tetap dikatakan abiotik. Nah, untuk ikan yang ada di dalam akuarium, seekor kucing ini juga sama. Ya. Semua ciri-ciri kehidupan dilakukan semua. Tetapi untuk yang robot, mobil-mobilan, helikopter, ini hanya satu ciri. Sementara ciri kehidupan yang lain tidak dimiliki. Sehingga bisa disimpulkan yang gambar atas siswa bermain bola, ikan yang ada di dalam akuarium, dan seekor kucing ini dikelompokkan menjadi biotik atau makhluk hidup. Sementara yang gambar bawah ada robot, ada mobil-mobilan dan helikopter, ini dikelompokkan pada benda tak hidup atau abiotik. Oke, bisa ya membedakan antara abiotik dan biotik. Ciri-ciri biotik juga sudah bisa ya. Oke. Kemudian amati lagi. Karena tadi judulnya pengamatan, jadi mengamati terus. Oke. Ini ada 2 tanaman. Ya. Coba lihat ciri-ciri yang tampak dari luar. Ya. Ini tidak memiliki bunga. Yang ini memiliki bunga. Ini bunganya berwarna putih, ini tidak memiliki. Jika Bu Nur ingin mengelompokkan jadi satu, bisa ndak? Kira-kira bisa ndak? Bisa. Dengan syarat ciri-ciri yang digunakan dasar mengelompokkan itu bisa melakukan fotosintesis. Nah, apakah kedua tanaman ini bisa melakukan fotosintesis? Bisa. Cirinya apa? Sama-sama memiliki klorofil, yaitu zat hijau daun. Sehingga ini bisa dikelompokkan dalam satu kelompok. Kalau misalkan dasar pengelompokan itu di dasar kepemilikan bunga, apakah bisa dijadikan satu kelompok? Tidak bisa, karena gambar yang sebelah kiri tidak memiliki bunga, sementara yang gambar sebelah kanan memiliki bunga. Sehingga didasarkan pada dasar pengelompokan kepemilikan bunga, maka dia tidak bisa dikelompokkan menjadi satu. Oke, jelas? Selanjutnya, ya, amati lagi. Nah, ya, karena judul yang kita pelajari adalah pengamatan, jadi pengamatan terus. Oke. Ini ada berbagai macam tanaman. Ya.
ada bayam, kacang, padi, kentang, kedelai, melati, kacang panjang, kamboja, sawi, ini cemara, ada ketela pohon, ada kul. Apakah dari macam-macam variasi tanaman ini bisa dijadikan satu? Dasar pengelompokannya yaitu misalkan didasarkan pada ada atau tidak adanya bunga. Maka dari bermacam-macam tumbuhan ini tidak bisa dijadikan satu. Contoh lagi, misalkan dasar pengelompokannya didasarkan pada buah yang dihasilkan. Tidak bisa juga karena ada yang tidak menghasilkan buah. Oke ya. Selanjutnya, dari berbagai tumbuhan di atas, coba kamu kelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu apakah tumbuhan itu termasuk tanaman hias dan juga apakah termasuk tanaman pangan serta manfaatnya apa dari tanaman tersebut. Nah, ini diisi ya. Untuk mengisi tabel ini kamu isi di buku catatan saja, tidak usah dikirim ya. Nanti pada saat tatap muka di kelas maka saya cek. Mudah-mudahan tatap muka di kelas cepat ya, sehingga kita bisa bertemu, bisa bertatap muka, berada pada satu ruangan. Oke ya, ini dikerjakan, tidak usah dikirim. Coba sekarang kamu perhatikan, kamu tadi sudah belajar mengelompokkan ya, mengelompokkan tumbuhan. Sekarang kita lihat berbagai macam buah jadi satu. Ini ada seorang pedagang buah yang mana buahnya campur jadi satu. Kira-kira kalau kamu membeli buah seperti pedagang buah ini, kira-kira kamu nyaman, enak enggak membeli buah-buahan kalau dicampur aduk begini? Ya, tentu saja tidak enak. Lah, penjualnya juga rugi juga. Karena apa? Dari berbagai macam buah ini ada yang buah lunak, ada yang keras. Lah kalau dijadikan satu begini, yang lunak itu bisa cepat membusuk. Ya, kalau membusuk pembeli jelas tidak mau. Sehingga penjualnya akan rugi. Nah, ya. Ini juga kalau misalkan kamu membeli 5 nanas, jelas kamu akan masih mencari. Kerepotan kan ya? Iya. Apalagi kalau misalkan mau beli anggur ya. Nah, ini bisa busuk. Karena apa? Berdasarkan dengan buah-buahan yang keras. Misalkan gambarnya seperti ini. Nah, ini tertata rapi, dikelompokkan sesuai dengan jenis buah tersebut. Ada jenis semangka disendirikan ya, kelompok semangka. Ada yang kelompok apel merah. Di kelompok apel merah. Apel ana. Ini kelompok apel ana, kelompok nanas, kelompok selada, kemudian ada wortel, ada kol, ada brokoli. Nah, sehingga
Kalau model pengelompokannya begini rapi, pembeli pun enak. Kalau mau beli misalkan, oh saya mau beli apel merah, langsung apel merah diambil, semangka langsung diambil. Sehingga pengelompokan ini memudahkan kita mencari suatu jenis buah. Beda dengan yang tadi seperti ini, semrawut, kita repot mencarinya. Nah, kalau begini kan enak ya. Oke. Dari apa yang kita sudah pelajari, coba kalian simpulkan dari mulai awal ya. Tadi dihadirkan Bu Nur pengamatan gambar lingkungan. Dari lingkungan tadi apa yang bisa kita simpulkan? Ayo disimpulkan. Apa kesimpulannya? Ya, penyusun lingkungan ada dua, yaitu abiotik dan biotik. Benar? Ya, benar ya. Yang kedua, abiotik adalah benda tak hidup. Contohnya apa tadi? Iya, matahari, batu, udara, air, dan seterusnya ya. Oke, kesimpulan yang ketiga, kira-kira apa? Ciri-cirinya apa? Ayo tadi apa? Iya. Apa anak-anak? Bernafas, benar ya? Bergerak, memerlukan makan atau nutrisi, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, iritabilitas, adaptasi. Oke, kesimpulan selanjutnya. Berarti klasifikasi itu apa? Klasifikasi itu adalah pengelompokan makhluk hidup secara sistematis dan bertahap. Benar ya? Iya. Klasifikasi itu pengelompokan. Tadi kita sudah melakukannya. Apa manfaat dari pengelompokan? Mempermudah dalam mengenal atau mencari jenis makhluk hidup. Nah, tadi dicontohkan Bu Nur buah-buahan tadi ya. Sehingga kita ketika dikelompokkan maka kita mudah dalam mencarinya. Oke anak-anak? Iya. Dasar pengklasifikasian itu apa dasarnya? Ciri-ciri persamaan dan perbedaan morfologi suatu makhluk hidup. Contohnya tadi apa? Bu Nur misalkan mengelompokkan tanaman didasarkan pada kepemilikan bunga. Nah, tadi ada yang tidak memiliki, ada yang memiliki, sehingga tidak bisa dijadikan satu kelompok. Dia bisa dijadikan satu kelompok, ciri-cirinya apa tadi? Ya, sama-sama memiliki klorofil, sama-sama bisa melakukan fotosintesis. Jadi kalau kita mau mengelompokkan harus ada dasar. Apa dasar pengelompokan itu? Nah, setiap ilmuwan, setiap ahli cara mengelompokkan itu berbeda-beda, sah-sah saja. Ya. Yang penting sebelum mengelompokkan ada dasar yang kuat, didasarkan pada apa kepengelompokan itu. Nah, itu materi yang kita pelajari pada hari ini. Sudah jelas, sudah paham ya? Iya. Terima kasih. Sebelum saya tutup materi pada hari ini, Bu Nur ucapkan terima kasih atas perhatian. Bu Nur akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat.